Oi bro, buat video presentasi dong. Proses semester depan lo ini. Oke, gue bikin video. Tapi lu harus sadar ini bulan puasa, sabar dong. Ya, oke, gue bikin video nih. Ini kan ngomong-ngomong bulan Ramadan, kebesarannya harus syariah dong ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Puji syukur kehadirat Allah SWT. Pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk belajar kembali terkait mata kuliah akuntansi manajemen. Salat beriring salam tak lupa kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaat beliau di yaumul qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat kepada Bapak Albert Mediantoro, SPD MPD, dan Ibu Widya Stining Tias, SPD MPD selaku pengampu mata kuliah akuntansi manajemen, serta teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan menpresentasikan hasil diskusi kami, yakni konsep penentuan harga pokok produk dan jasa yang terdiri dari 2 anggota, yakni saya sendiri Angger Raji Pangestu dan ada Deborah. Baik, langsung pada tujuan pembahasan. Yang pertama, mengetahui konsep penentuan harga pokok produk dan jasa. Yang kedua, mengetahui pengaruh adanya sebuah harga. Yang ketiga, mengetahui langkah-langkah pengetahuan harga. Yang keempat, mengetahui strategi penentuan harga. Lanjut. Baik, konsep penentuan harga pokok produk dan jasa. Harga sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan kinerja dari sebuah perusahaan atau operasi sebuah perusahaan. Karena dengan adanya harga, maka diperoleh keuntungan. Keuntungan tersebutlah yang menjamin keberlangsungan sebuah perusahaan. Bahkan kuantitas dan kualitas barang atau jasa itu ditentukan oleh harga. Namun ketika dari sudut pandang konsumen, harga itu dijadikan tolak ukur sebagai value. Artinya konsumen membandingkan dengan harga sekian, saya dapat apa? Maka penetapan harga diartikan oleh Fendi Ciptono dalam buku Dadan R. Ya. Penentuan harga adalah harga yang ditetapkan yang didasarkan pada biaya produksi dan pemasaran dengan ditambah jumlah tertentu. Maka saya tegaskan lagi, penetapan harga yang ditetapkan oleh perusahaan itu ditentukan oleh biaya produksi dan pemasaran atau distribusinya. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Deborah. Padanya dipersilahkan. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam penentuan harga, di mana ada 5 langkah-langkah dalam penentuan harga. Yang pertama itu ada menghitung biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Yang kedua itu ada menentukan tujuan penetapan harga perusahaan. Yang ketiga itu ada menentukan strategi penetapan perusahaan. Yang keempat ada regulasi dan regulisasi. Dan yang kelima ada sensitivitas harga. Di sini kita akan bahas langkah yang pertama, yaitu menghitung biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, di mana ketika hendak menentukan harga produk atau layanan, maka perusahaan harus menyertakan hal-hal seperti ada biaya produksi, ada pasar, ada persaingan, juga kondisi pasar, merek, dan kualitas produk dari perusahaan tersebut. Nah, setelah hal-hal tersebut dilakukan, maka perusahaan dapat memulai menganalisis hal-hal lain dan menetapkan tujuan serta strategi perusahaannya sendiri. Nah, untuk langkah yang kedua tadi yaitu menentukan tujuan penetapan harga perusahaan sendiri, di mana fokus utama pada tahap ini adalah memahami tujuan perusahaan, kemudian diselaraskan dengan harga barang ataupun jasa dalam perusahaan tersebut. Nah, beberapa hal yang dapat mempengaruhi keputusan penetapan harga sendiri yaitu ada posisi pasar, ada posisi pesaing, dan yang ketiga ada kemampuan untuk memasok barang atau jasanya sendiri. Nah, kita lanjut ke langkah yang ketiga, di mana ada menentukan strategi penetapan harga perusahaan, di mana strategi penetapan harga perusahaan ini merupakan serangkaian metode dalam menetapkan harga untuk barang dan jasa. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menetapkan harga perusahaan sendiri,
yaitu ada kondisi pasar, ada tindakan yang diambil oleh pesaing, ada segmen akun, ada biaya input, biaya variabel, ada margin perusahaan, ada kemampuan konsumen dalam membeli, dan yang terakhir ke-8 yaitu ada biaya produksi dan biaya distribusinya. Nah, selanjutnya ada langkah yang keempat tadi, yaitu legislasi dan regulisasi, di mana dalam menentukan harga pokok suatu produk ataupun suatu jasa dalam perusahaan itu harus mematuhi peraturan yang berlaku, seperti ada peraturan penentuan harga komputasi, ada peraturan RPP, ada penetapan predator dan lain-lainnya. Nah, langkah yang kelima, yang terakhir, yaitu ada sensitivitas harga tadi, di mana sensitivitas harga dapat dipicu pada fluktuasi harga ketika permintaan barang ataupun permintaan jasa itu meningkat ataupun menurun, di mana sensitivitas harga sendiri dapat terjadi karena ada beberapa faktor. Misalnya ada faktor lingkungan, ada faktor ekonomi, ada faktor persaingan dan permintaan. Selain faktor kualitas, juga ada layanannya, juga keunikan dari barang sendiri. Baik, kita lanjut pada tujuan penentuan atau penetapan harga, yakni sebagai orientasi pada laba. Jadi perusahaan penetapan harga di mana tujuan utama adalah memperoleh laba sebanyak-banyaknya gitu. Kemudian berorientasi pada volume. Maksudnya adalah perusahaan mempunyai target volume penjualan dengan harga yang telah ditetapkan. Istilah tersebut adalah pricing objectivity. Kemudian berorientasi pada citra. Maksudnya adalah perusahaan menetapkan harga dengan menjaga image atau mempunyai brand. Dengan brand itu perusahaan dapat menetapkan harga untuk meraup laba. Kemudian tujuan-tujuan lainnya, yakni perusahaan menetapkan harga untuk mencegah masuknya pesaing, mempertahankan loyalitas pelanggan, dan mendukung penjualan ulang, ya, dan menghindari campur tangan pemerintah. Itulah tujuan penetapan harga suatu perusahaan. Lanjut pada strategi penetapan harga atau penentuan harga suatu produk pokok, produk dan jasa ya. Yang pertama ada strategi penetrasi. Maksudnya adalah perusahaan ekspansi pasar untuk membuat produk, barang atau jasa yang dijual itu terkenal dengan memberikan harga miring atau turun. Maka jelas si penjual produk maupun jasa ini dapat diterima di pasar karena dengan harga yang menggiurkan. Kemudian penetapan harga ekonomis, maksudnya adalah perusahaan menekan harga seoptimal mungkin dengan menekankan biaya produksi dan memproduksi sebanyak-banyaknya. Artinya biaya produksi itu ditekan, namun untuk memperbanyak produksi. Dan ada harga skimming. Maksudnya perusahaan memberikan harga tinggi di awal, ini di awal saja. Namun lambat laun kurun waktu, dengan berjalannya waktu perusahaan menurunkan harga tersebut. Ya. Kemudian ada penetapan harga psikologis. Ini keterkaitan dengan emosional. Perusahaan menarik pelanggan dengan menetapkan harga, mendorong pelanggan merespon berdasarkan emosionalnya. Kemudian ada banyak strategi ya. Teman-teman bisa scroll pada makalah kami. Ya, ini yang selanjutnya ada harga paket dan harga geografis. Ini terkait perusahaan menetapkan harga pokok itu berdasarkan jarak tempuh gitu, biaya produksinya gitu ya. Dan harga promosi, harga nilai ya. Dan harga terikat, pendapat harga dinamis. Nah, itu teman-teman dapat digali pada makalah kami. Mungkin itu yang dapat sampaikan. Baik, terima kasih kepada Deborah Uli telah menjelaskan materinya dengan baik.
Dan selanjutnya mungkin ada sesi tanya jawab di forum Google Meet atau Zoom. Pada teman-teman dipersilahkan. Kemudian sekali lagi kami mohon maaf jika dalam pemaparan materi terdapat kesalahan-kesalahan. Kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.